Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fanny Nisa Mustamu sebagai asisten dosen histologi angkatan 2023. Di sini saya mau jelaskan sedikit tentang histologi sistem saraf, karena kemungkinan besar kalian itu besok akan melaksanakan praktikum histologi jaringan saraf, yang mana nantinya bakal bertabrakan sama jadwal saya sendiri. Jadi angkatan saya kemungkinan tidak bisa damping kalian. Di sini histologi saraf kita mulai dari jaringan saraf ya. Kita tahu kalau jaringan yang kontrol organ-organ kita itu adalah saraf. Jadi jaringan saraf itu dia kontrol seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan kalau ada gangguan di jaringan saraf, bakal berdampak di organ yang ditujunya. Kemudian ini banyak yang salah. Kalian tidak untuk bedakan antara sel sama sistem. Sel itu kan yang paling kecil. Berarti kalau saya tanya komponen penyusun sel, itu jawabannya bukan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Karena dia itu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, dia terdiri atas banyak sel-sel. Berarti bukan dong secara teori. Nah, sistem saraf itu terbagi jadi sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat atau susunan saraf pusat itu terbagi jadi otak besar, cerebellum, kemudian otak kecil, cerebellum, medula spinalis, kemudian sistem saraf tepinya itu yang keluar dari otak maupun dari medula spinalis. Kalian tahu kan saraf-saraf kranial, kemudian ada saraf-saraf spinalis, yaitu ada 31 pasang, itu ditamakan sistem saraf tepi. Dia terdiri atas serat-serat saraf, ganglion, kemudian selubung serat saraf, kemudian badan akhir saraf. Nah, sedangkan sel yang menyusun sistem saraf itu apa? Ada dua, ada sel neuron, ada sel glia. Sel neuron itu adalah badan sel, terdiri atas badan sel, namanya itu perikarion, tapi kalau kalian sebut badan sel juga nggak apa-apa. Kemudian ada juluran saraf atau prosesus saraf, terdiri atas akson sama dendrit. Nah, akson itu fungsinya untuk menghantarkan impuls, sedangkan dendrit itu fungsinya untuk terima impuls. Sedangkan sel-sel glia ini fungsinya untuk menyokong sel saraf atau neuron. Ada yang ada di sistem saraf pusat itu mulai dari astrosit, sel ependim, mikroglia, oligodendroglia, kemudian ada juluran saraf atau prosesus saraf. Nah, salah. Maaf ya, ini salah ketik. Di sini bukan juluran saraf atau proses saraf, tapi yang ada di sistem saraf tepi. Jadi sel glia yang ada di sistem saraf tepi itu ada dua, ada sel satelit dan sel squam. Nah, fungsi-fungsinya nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian, ini adalah sel neuron. Sel neuron itu terdiri atas 3 jenis. Ada 3 penyusun utamanya. Ada badan sel perikarion yang ada di tengah-tengah sini. Kemudian dia ada akson sama dendrit, yaitu prosesus saraf atau juluran sarafnya. Nah, yang bedakan akson sama dendrit itu apa? Mulai dari fungsi sendiri sudah beda. Nah, selain fungsinya tadi yang saya bilang, kalau akson dia itu cuma punya satu per neuron. Tapi kalau dendrit itu punya banyak banget dendrit per neuronnya. Kemudian dia itu kalau akson dia kan fungsinya untuk hantarkan saraf, otomatis sarafnya itu butuh dihantarkan secara cepat. Supaya cepat dia butuh apa? Selubung mielin. Yang hasilnya apa? Oligodendrosit untuk di sel sistem saraf pusat. Sedangkan yang di sistem saraf tepi yang hasilnya apa? Yang ngasilin mielin di sistem saraf tepi adalah sel squam. Kemudian dia itu nggak punya badan nisel. Badan nisel kalau aksonnya tadi kalau kemarin sempat diterangkan sama kakak kemarin bahwa dia itu kalau yang titik-titik banyak ini, yang banyak di sini itu badannya badan nisel. Nah, kalau badan nisel itu dia nggak ada di bagian awalnya akson. Ini kan aksonnya. Ini akson hilok atau kepala akson. Di akson hilok itu dia nggak punya badan nisel. Beda sama di awalnya dendrit. Di awalnya dendrit itu dia punya banyak banget badan nisel, yaitu titik-titik ini. Kelihatan kan? Nah,
khasnya itu kalau kalian mau tahu, dia itu mirip sama mata perikarian, itu mirip sama mata burung hantu atau owl eye namanya. Kemudian astrosit, kemudian sel glia. Ini sel glia atau sel neuroglia, terutama itu astrosit. Astrosit itu fungsinya tuh apa sih, Kak? Nah, astrosit ini fungsinya adalah untuk bentuk selubung sawar darah. Kalian tahu kan, ini bakal dijelaskan di fisiologi, tapi aku jelasin sedikit ya. Jadi astrosit itu gimana ceritanya ya jelasinnya. Astrosit itu fungsinya itu dia jaga homeostasisnya atau keseimbangannya, serta dia bentuk sawar darah otak atau blood brain barrier, triple B kalau nggak salah ya. Iya, triple B. Kayaknya kalian bakal pelajari ini di bagian, pokoknya dia nanti atur homeostasisnya, mulai dari keseimbangan ionnya, nutrisinya, dan lain sebagainya. Nah, astrosit itu ada yang kurus, ada yang gemuk. Kalau yang gemuk namanya itu astrosit protoplasmatik. Katanya sih nama lainnya itu astrosit itu bintang. Ya, makanya dia mirip bintang, tapi aku sebenarnya tidak terlalu lihat. Namanya histologi kan ilmu abstrak, jadi susah untuk dilihat. Jadi kalian harus bisa membayangkan bahwa astrosit itu bentuknya kayak bintang. Jadi astrosit itu ada yang gemuk, ada yang kurus. Kalau yang gemuk itu namanya protoplasmatik, kalau yang kurus namanya fibrosa. Nah, kaki perivaskular ini sebenarnya juga punya di astrosit protoplasmatik, tapi memang sebagian besarnya atau kebanyakannya yaitu ada di astrosit fibrosa. Dia nempel di astrosit fibrosa. Aku ada kayak bikin gitu kan astrosit, mana sih? Gini. Ini kelihatan nggak ya? Ini yang kaki yang nempel di astrosit fibrosa, ini namanya kaki perivaskular. Sebenarnya protoplasmatik juga punya, tapi sedikit yang punya atau jarang kelihatan. Nah, ciri-cirinya nih aku udah cantumin. Kalau yang protoplasmatik itu ada di substansia agrisea yang abu-abunya. Kalau fibrosa itu substansia albanya. Kemudian ini bentuk astrosit. Ini kalau dilihat dari mikroskop, ini kalian bakal lihat nanti. Soalnya ini aku ambil dari kemarin, histologiku yang kemarin. Temanku ngefoto, baru aku masukkan di sini. Kemudian ini oligodendrosit. Kalau oligodendrosit itu dia itu mirip-mirip sedikit sama mirip kayak astrosit. Bentuknya juga sama-sama kayak bintang, tapi dia itu punya kakinya lebih sedikit, oligo sedikit. Jadi dia tuh mirip sama astrosit, tapi dia tuh kayak bulat, kayak bintang, tapi yang kayak akar-akar yang keluar dari dia itu lebih sedikit daripada astrosit. Dia fungsinya itu untuk bentuk selubung mielin di sistem saraf pusat. Kemudian ini mikroglia. Mikroglia ini fungsinya untuk proteksi, di mana dia itu khasnya dia tuh gepeng. Abis itu dia punya kaki-kakinya tegak lurus dari badannya. Ini bisa ngeliat nggak? Nih kakinya kan tegak lurus gini kan? Nih ikan badannya, terus dia ada kakinya tuh tegak lurus gitu. Agak susah ya jelasinnya kalau kayak gini. Kemudian ini sel ependim. Nah, sel ependim itu kalian tahu kanalis sentral. Kalian sudah belajar anatominya belum? Anatomi medula spinalis itu kan ada tengah-tengahnya itu ada kanalis sentralis. Kanalis sentralis yang bagian di medula spinalis. Nah, itu di tempat keluarnya saraf, akar saraf, itu dilapis sama ini sel ependim. Nah, selain itu di bagian ventrikelnya juga dilapis sama sel ependim. Kemudian di plexus choroideus yang ngasilin apa ya? Ngasilin blood-brain barrier, liquor cerebrospinal. Cairan cerebrospinal itu dia lapisi sama ependim selnya juga. Aku minta maaf, aku ralat ya. Yang kanalis sentralis itu bukan ke tempat keluar masuknya saraf. Aku lupa. Salah. Abaikan yang sebelumnya. Pokoknya kalau kalian jawab sel ependim ini udah benar, tapi kalau kalian mau jawab nama sel epitelnya juga boleh. Tapi kalian harus jawabnya benar. Mulai dari sel epitel kuboid rendah atau sel ependim, atau kalian jawab aja sel epitel silindris rendah atau kuboid selapis bersilia. Jadi kalian kalau mau
Nah, bilang sel epitel boleh, saya benarkan kalau kayak gitu. Tapi harus jawabnya benar. Sel epitel, baru bentuknya apa, baru dia berapa lapis, baru dia struktur tambahannya. Kalau misalnya dia punya silia, tambahin bersilia. Kalau dia punya sel goblet, tambahin bersel goblet. Kalau dia punya keratin, dia tambahin berkeratin. Jadi gitu. Itu cara tulis sel epitel. Kemudian ini sel satelit. Ini sel satelit ini ada di sistem saraf pusat, yaitu sistem saraf tepi, dia ngelilingin bagian ganglion. Ini saya ada tunjukkan di anak panahnya ini yang mengelilingi si sel ganglion, di sekeliling-kelilingnya ini muter, itu namanya sel satelit. Dia berfungsi untuk nyokong, dia jaga homeostasisnya juga, dia jaga keseimbangan ion dan lain sebagainya, kasih nutrisi juga. Iya, aku nggak nemu gambarnya sel squam, tapi kalian just know aja sel squam itu fungsinya mirip sama sel oligodendrosit atau sel oligodendroglia. Fungsinya adalah untuk bikin selubung mielin, tapi bedanya dia ada di sistem saraf tepi. Nah, ini sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat kan terbagi jadi tadi 3, ada cerebrum sama medulla spinalis. Ini cerebrum sama medulla spinalis itu punya 2, bagian substansia grisea yang abu-abu sama substansia alba yang putih. Nah, substansia alba dia itu biasanya banyaknya proses sarafnya, sedangkan badan selnya itu banyakkan di griseanya atau yang bagian korteksnya. Itu pembagiannya cerebrum. Nah, kemudian di cerebrum itu banyak sekali bentuk sel-sel neuron yang tersebar, tapi bentuknya beda-beda. Kalau dia bentuknya segitiga terus kakinya panjang, itu namanya sel piramid. Kalau dia kecil, baru akar-akarnya juga kecil, ini namanya sel stellata. Kalau sel fusiform, ini gambarnya kurang jelas, tapi fusiform itu dia tipis banget dan biasanya cuma satu helai doang gitu. Kalau gambarnya nggak kelihatan ya, nanti aku coba cariin yang lain ya. Kemudian sel horizontal kayak namanya, dia bentuknya horizontal, sedangkan lainnya tuh memanjang. Kemudian sel Martinotti ini juga kecil banget, tapi jenisnya tuh ada yang panjang, ada yang pendek, tapi dia kecil. Kalau sel stellata kan dia kecil, selain kecil dia juga pendek-pendek, tapi ini panjang dan pendeknya tuh nggak terlalu pendek banget sih. Ya udah. Kemudian lapisannya cerebrum. Nah, tadi kan aku bilang kalau cerebrum itu terbagi jadi 2, ada substansia grisea dan substansia alba. Nah, yang terbagi jadi 6 lapisan itu bukan substansia albanya, tapi substansia griseanya atau yang korteksnya. Jadi korteksnya itu terbagi jadi 6 lapisan. Ini banyak yang salah kemarin, lapisannya tuh tulisnya tuh bukan lapisan molekular tapi lapisan muskular. Muskular itu artinya otak, nggak mungkin dong lain. Muskular itu artinya otot, nggak mungkin dong ada otot di otak, kecuali kalau dia pakainya otak kayaknya itulah. Terus lapisan itu pertama itu molekular, habis itu lapisan granular luar, kemudian lapisan piramidal, kemudian granular dalam, kemudian piramidal dalam, kemudian lapisan multiform. Ini baru bawahnya itu setelah 6 lapisan, yaitu dilapis sama medulla, lapisan substansia alba atau yang warna putih tadi. Begitu ceritanya. Terus aku cari dulu yang lain ya. Taruh ada sesuatu. Oke, next lanjut. Ini lapis, kemudian cerebellum. Cerebellum itu otak kecil ya. Dia itu punya 2 lapisan juga, substansia grisea sama substansia alba. Substansia grisea itu namanya korteks. Ini terbagi jadi 3 lapisan. Lapisan molekular, lapisan Purkinje kemudian lapisan granular. Kemudian untuk medullanya, bagian medullanya itu nggak terlalu penting. Dia kebanyakan kalau medulla itu isinya adalah proses saraf, jadi kurang kelihatan akar-akar saraf, kurang kelihatan badan-badan selnya. Ini khas yang ada di cerebellum, sel neuron itu adalah bentuknya adalah sel Purkinje nih, atau sel ganglion nih, kelihatan nggak?
sebelum ini kan bagian korteks yang di sini, ini bagian medulanya. Terus tengah-tengahnya itu ada ada sel-sel Purkinjenya, kelihatan kan? Kemudian next lagi, nih masa next nih, ini lapisan molekular, di luar sini lapisan molekular ini. Kemudian di tengah-tengahnya sini ada lapisan granular, lapisan nih yang segitiga bulat-bulat kecil ini sel Purkinje-nya. Terus sel Purkinje-nya itu bagian sini lapisan granular gitu. Di bawahnya lapisan granular itu ada sel substansia alba bagian putih. Ini bentuknya, ini kelihatannya di mikroskop. Ini gambar histologiku yang kemarin, yang gambar aku ambil dari lab histologi. Lanjut. Kemudian medula spinalis. Medula spinalis itu terbagi jadi substansia grisea sama substansia alba lagi. Nah, kalau substansia alba itu dia itu yang di luar-luarnya. Kalau sebelumnya substansia alba itu kan di dalam, tapi yang kalau medula spinalis itu kebaliknya, dia di luar. Substansia alba itu dibagi jadi funiculus. Funiculus itu kumpulan akar saraf, ada anterior, posterior, dan lateral. Nah, funiculus ini bakal terbagi lagi menjadi fasciculus atau tractus. Nah, fungsinya itu kalian bakal pelajari di histologi. Di histologi itu di fisiologi. Karena di fisiologi itu fungsi tiap-tiap traktus itu dibahas. Kemudian dan harus dihafal. Kemudian substansia grisea. Substansia grisea itu bagian yang abu-abu, yang saya sebelumnya bilang kalau yang abu-abu itu kebanyakan banyak badan-badan selnya, badan-badan saraf, badan-badan neuronnya. Sedangkan alba itu banyak proses sarafnya. Nah, kalau substansia grisea itu ada kornu anterior, kornu posterior, dan kornu lateral. Ini gambar yang aku ambil, yang banyak titik-titik hitamnya ini itu namanya sel-sel neuron. Ini karena dia banyak, berarti kalian tebak aja nih, kira-kira kornu apa? Kalau kalian jawab kornu anterior, kalian benar, karena ini kornu anterior. Banyak neuron yang tersebar di kornu anterior dibandingkan kornu posterior dan kornu lateral. Lanjut, sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi terbagi dua. Ini fisiologi sebenarnya ya. Saraf somatik, otonom. Kalau yang somatik itu dia volunteer, otonom itu kayak otomatis, involunteer, nggak sadar. Ini kalau somatik itu dia otot-otot skelet, tapi kalau sistem saraf otonom itu kayak otot-otot polos, otot jantung, dan lain sebagainya. Kemudian untuk somatik itu dia cuma punya motorik, efren. Tapi kalau otonom dia punya afren, dia punya efren. Motorik dia punya sensorik. Fungsinya untuk atur homostasisnya. Kemudian kalau somatik dia cuma punya satu neuron saja. Oke, ada saraf tukang servis lewat. Kemudian ada satu neuron itu dia punya satu neuron langsung dari SSP turun langsung ke otot rangka. Tapi kalau yang otonom dia itu punya dua neuron. Ada yang preganglion, ada yang postganglion. Untuk efektornya. Kemudian neurotransmitter kalian bakal pelajari di fisiologi, responnya bla bla bla. Pokoknya ini bakal kalian pelajari di fisiologi semua. Kemudian sistem saraf tepi itu punya ganglion. Ganglion itu kumpulan-kumpulannya sel saraf yang ada di luar SSP. Tapi kalau nukleus itu kumpulan sel saraf yang ada di SSP. Jadi bedakan ganglion sama nukleus. Kalau ada dua macam ganglion, ada ganglion yang sensorik, ada yang otonom, mirip kayak sistem saraf tadi sebelumnya. Sistem saraf sensorik, sistem saraf somatik, sama sistem saraf. Ini somatik nggak sih kayaknya? Kayaknya aku salah tulis deh. Oke, lanjut. Ini yang khasnya di sini itu kalau satu bulatan begini, ini namanya sel ganglion. Nah, sel ganglion itu dikelilingi sama sel satelit. Dalamnya sel ganglion itu ada nukleus, ada nukleolus. Gitu. Kemudian sistem saraf tepi ini ada potongan melintang. Kalau dipotong melintang itu begini.
Kemudian kalau dipotong memanjang itu begini. Khasnya itu nih. Khasnya itu apa lagi namanya ya? Dia punya nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu celah-celah antara selubung mielin. Ini kan yang warna putih ini, yang warna putih di sini itu kan selubung mielinnya. Nah, di antara itu dia punya celah nih. Celah nomor 4 ini, celahnya itu namanya nodus Ranvier atau nodus Ranvier ya, cocok cup junctionnya. Kemudian dia punya juga cell squam. Oh, ini dia cell squam nih, nomor 3 nih, kecil banget nih. Pokoknya kalau di mielin ada nempel hitam-hitam, itu namanya cell squam. Nih, cell squam. Kelihatan nggak di sini? Nggak kelihatan. Kelihatannya cuma selubung mielinnya sama nodus Ranviernya doang. Nih, kelihatan kan nodus Ranviernya di sini. Nah, lanjut. Gimana sih ceritanya? Lanjut. Aduh, kenapa ini? Kenapa ini begini? Aduh, kenapa ini? Oke. Terus dia itu dibungkus sama satu serat saraf itu dibungkus sama endoneurium. Jadi itu neurium ya, bukan neuron tapi neurium. Pokoknya itu dia tuh kalau pembungkus itu dia mengikuti nama anunya. Kalau pembungkusnya neuron itu kan neuron saraf, jadi neurium. Kalau jantung kan perikondrium. Pokoknya kondrium. Pokoknya begitu. Dia tuh hampir-hampir mirip sama nama sistemnya. Sedang ini kalau saraf itu dia bungkus sama endoneurium. Kalau satu serat saraf. Kayaknya aku salah deh, ini pengertiannya salah kayaknya ya. Iya, salah. Salah kayaknya nih. Ini tengah-tengah nih. Ini dalamnya sih ada akson. Terus ini dia tuh dikelilingi sama selubung-selubung mielin. Dikumpulkan terus dilapisi sama endoneurium. Nah, kemudian pembungkus selanjutnya itu perineurium. Kemudian di satu bandelnya gitu, beberapa serat saraf kumpulannya itu dibungkus sama epineurium. Jadi urutannya itu mulai dari luar ke dalam itu peri antara ya, epi peri endo. Peri itu di antara, epi itu di luar, endo itu dalam, neurium. Oke. Kemudian ujung-ujung saraf ini aku minta maaf sekali kemarin aku salah jelaskan, makanya kemarin itu ada sedikit toleransi. Yang penting ada sedikit toleransi untuk soalnya di sini itu yang aku salah jelaskan itu fungsinya ujung saraf. Jadi itu kebalik. Kalau motor and plaque itu motorik, motor and plaque kan jadi motorik. Fungsinya motorik. Sedangkan muscle spindle itu sensoriknya. Kemudian ini banyak yang salah. Badan Meissner itu ini banyak salah ini. Kemarin aku lupa aku kasih soalnya badan Meissner atau badan Vater Pacini. Kayaknya badan Vater Pacini deh. Bentuknya tuh kayak bawang bombay. Badan Vater Pacini tuh kalau kalian mau lihat kayak bawang bombay dipotong melintang. Mirip kan? Nah, ini tuh letaknya ada di kulit. Ini badan Meissner, badan Vater Pacini itu ada di kulit. Nah, kalau badan Meissner, kan aku udah bilang kemarin kalau badan Meissner itu ada di atas kulit, di bawahnya dermis, di bawahnya papil dermis. Yang nomor 1 yang ditunjuk sama angka nomor 1 ini namanya papil dermis. Nah, kalau papil dermis. Nah, kalau misalnya dia ada di nomor 1 atau di nomor 2, papil dermis itu kayak gunung-gunungnya. Nah, itu dinamakan badan Meissner. Ini kalau kelihatan di anunya, kalau kelihatan di mikroskopnya begini, tampak mikroskopnya tuh begini, nah gitu. Ini juga tampak mikroskopnya, lebih jelas mikroskopnya kalau badan Vater Pacini. Lanjut. Habis, kayak masih ada satu deh. Ini motor and plaque. Ini motor and plaque. Itu kayak akar gitu.
Di backup akar saraf yang ditunjuk itu yang nomor 2 nah ya. Nomor 2, nomor 1. Motor yang berat itu kecil banget, memang kecil. Motor memang kecil kan dia ujung saraf. Kemudian kalau yang sensoriknya itu gelombang otot atau muscle spindle, dia itu terletak di antara otot-otot skelet. Oke, habis. Semoga besok praktikumnya lancar. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat saja secara pribadi. Thank you.